Sehingga tidak dikatakan kenapa tidak ada nabi daripada kalangan bangsa Ajam, daripada bangsa dari mana, Cina ke atau India ke atau Nusantara ke, kenapa tak ada nabi daripada kalangan orang-orang kita contohnya. Dan bukan menjadi keinginan satu bangsa agar supaya dipilih daripada bangsa itu nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena bangsa itu ingin, tapi karena ini rahasia sebab kenapa dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran agama Islam. Pada zaman detik-detik kelahiran Rasulullah SAW, masyarakat manusia yang ada pada ketika itu yang dikenali ke depan dalam tamadunnya, dalam ketenteraannya, dalam kemampuan kesuburan ekonominya, itu dua negara, Parsi dan juga Rom. Walaupun di situ ada India dan juga Yunani, cuma yang ke depan, yang dikenali, yang masyhur, kuat dan saling berperang satu dengan yang lain untuk melebarkan dan meluaskan kekuasaan, itu adalah Parsi dan juga Rum. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahul mu'minuna binasrillah yansuru man yasha. Bahkan dalam Quran diberi nama surat, namanya surat Ar-Rum. Jadi oleh kerana ketika itu yang menjadi penguasa hebat dan selalu berperang untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasaan adalah Rom dan juga Parsi. Yunani atau Hindia walaupun ada dan ada negara, ada pentadbiran, namun tidak banyak disebut dan diceritakan karena yang menarik perhatian orang ramai adalah dua negara ini, yaitu Rum dan juga Parsi. Katanya adapun negara Arab akan dianggap sebagai satu negara yang primitif, yang dianggap sebagai negara yang terpencil, negara yang tak bertamadun, negara yang tidak maju, jadi tak menjadi sebutan kepada orang ramai dan tidak menjadi perhatian dan tumpuan. Bahkan keberadaannya boleh dikatakan hampir tiada, karena tak ada orang nak pergi. Tanah padang pasir gersang, gunung sana sini, tumbuh-tumbuhan susah, tanaman pun tak boleh nak tumbuh kecuali sedikit seperti korma. Kehidupan mereka dalam kehidupan yang sukar, faham tu, berbandingkan negara seperti Parsi, Rom, yang tempatnya kawasannya subur, bertamadun, ada alat-alat ketenteraan, maju, maka dianggap Jazirah Arab ini sebagai satu wilayah yang tidak ada apa-apa manfaat yang boleh didapat. Kalau nak dikuasai, nak diperangi, apa nak didapat dari negara Arab itu? Dululah, kalau sekarang orang berebut minyak, telah jumpa kekayaan. Dulu tak nampak, tak ada alat untuk nak dapat tahu, detect bawah tu ada minyak atau tidak. Sekarang orang berebut minyak. Dahulu tak ada orang peduli tentang Arab. Katanya, wa amma Faris faqad kanat haqlan liwasawis diniyah falsafiyah mutasari'ah mukhtalifah. Persia waktu itu walaupun berkuasa, cuma mempunyai ideologi atau filosofi yang bertentangan satu dengan yang lain dalam hal ketuhanan, yakni bergaduh selalu berkenaan dengan aspek keagamaan, bertentangan satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam keyakinan akidah mereka. Nah, wa amma Rum, adapun Rum mempunyai satu misi untuk
menjajah negara-negara lain, termasuk negara-negara yang dikuasai oleh Persia dijajah juga oleh Rom. Cuma perbezaannya adalah Rom waktu itu masih ada benih-benih keimanan atas agama yang dibawa oleh para anbiya daripada kalangan Bani Israel. Termasuk yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi masih ada orang-orang yang beriman. Adapun Parsi tidak ada yang beriman kecuali menyembah kepada berhala, menyembah kepada api. Dan semuanya adalah waktu itu kufur. Adapun dari kalangan Rom masih ada orang-orang yang masih beriman, saki-baki daripada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Seperti waktu itu An-Najasyi. An-Najasyi berkuasa di Habasyah. An-Najasyi berkuasa di Habasyah. Dan pada ketika itu Yaman termasuk yang dikuasai oleh Habasyah. Satu ketika dahulu Abraha itu asalnya daripada Habasyah, dihantarkan pergi ke Yaman untuk memerangi kelompok yang menindas kaum Kristen yang ada di Yaman. Dahulu di Yaman ada golongan Kristen dan ditindas atau dibunuh. Maka Abraha hantarkan tentera untuk melindungi kaum Kristen yang ada di Yaman, sehingga peperangan itu dimenangi oleh Habasyah, oleh Raja Najasyi, dan dihantarkanlah Abraha untuk memimpin Yaman satu ketika dahulu, yang sampailah akhir cerita itu kepada dia bawa gajah untuk menyerang kota Mekah karena sebab-sebab iri hati dengan bangsa Arab yang menjadi tumpuan orang ramai untuk melaksanakan amal ibadah haji di Mekah. Dan ada penceritaan tersendiri. Adapun Yunan pada waktu itu, Yunani hidup dalam ideologi filosofi yang bersifat khurafat, banyak omong kosong. Demikian juga India, kata Ustaz Abdul Hasan An-Nadawi. Naam, keempat wilayah ini adalah merupakan wilayah yang penuh dengan kecelaruan dalam agama. Adapun Jazirah Arab waktu itu, walaupun mereka menyembah berhala, hanya saja tidak seperti Yunan, India, Parsi, dan juga Rom dalam keyakinan ideologi mereka. Ya betul, mereka kufur syirik. Hanya mereka tidak memiliki kekuatan dalil akal sehingga mudah mereka diubah berbandingkan 4 negara tadi yang saya sebutkan. Ini salah satu sebab kenapa Jazirah Arab menjadi tempat lahirnya al-Islam. Walaupun secara hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kuasa mutlak untuk memilih nabinya daripada bangsa apa, dan bukan menjadi keinginan satu bangsa agar supaya dipilih daripada bangsa itu nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena bangsa itu ingin, tapi karena ini hak mutlaknya Allah untuk memilih. Sehingga tidak dikatakan kenapa tidak ada nabi daripada kalangan bangsa Ajam, daripada bangsa dari mana, Cina ke atau India ke atau Nusantara ke, kenapa tak ada nabi daripada kalangan orang-orang kita contohnya. Ini hak mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memilih nabinya daripada bangsa-bangsa tertentu. Allah yustafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Nah, dan bangsa Arab ini adalah termasuk bangsa yang masih menjaga nilai-nilai murni dan akhlak. Walaupun mereka waktu itu dipenuhi dengan sifat atau dipenuhi dengan kegelapan agama, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi masih ada nilai-nilai murni seperti suka tolong orang dan
syaja'ah, keberanian, tepat dalam janji. Nilai-nilai seperti ini masih ada pada bangsa Arab, dan ini adalah merupakan intipati dalam agama, adalah menjaga moral. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi ada sebab yang bersifat ianya adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang itu hanya Allah yang Maha mengetahui kenapa dipilih daripada bangsa Arab. Dan juga yang kedua adalah sebab-sebab yang kita boleh tengok daripada kajian sejarah. Seperti mana saya jelaskan, Arab itu lebih terpelihara dari segi kerosakan pemikiran seperti mana Rum dan juga Parsi dan negara-negara yang lain, walaupun tetap dalam kekufuran, hanya mereka berada dalam situasi yang lebih mudah untuk dibimbing berbandingkan yang lainnya, karena mereka ketika berkeyakinan dengan keyakinan yang syirik tak punya akal yang logik untuk boleh diterima. Kenapa mereka sembah berhala? Kalau ditanya kenapa kamu sembah berhala, katanya tok nenek kita buat macam tu. Tak ada hujah yang kuat, jadi mudah untuk dibimbing dan diberi petunjuk. Dan yang terakhir adalah karena adanya saki baki daripada nilai-nilai murni ataupun akhlak yang ianya adalah menjadi intipati kepada agama Nabi Muhammad SAW, Islam, yaitu menekankan tentang akhlak. Nah,